Oke, terima kasih Pak Nazar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena berkat rahmatnya lah kita bisa bertatap maya dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan ke Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu yang luar biasa di tengah kesibukannya mengajar bisa menyempatkan hadir untuk diskusi itu sudah menjadi inovasi yang luar biasa ya. Terima kasih saya ucapkan. Dan saya juga terima kasih kepada Bapak Ahmad Thoyib selaku Ketua Gugus yang telah memberikan kesempatan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ade Nurhaena. Beliau adalah mentor saya di KKG Julaiha Karmita, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir dan siap nih untuk memberikan materi yang luar biasa. Baik, agar tidak terlalu lama, mohon maaf ini saya agak sedikit salesma ya, lu gitu. Oke, saya akan bacakan dulu CV moderatornya supaya CV materi supaya Bapak Ibu kenal dan tahu nih sepak terjang pemateri yang luar biasa. Beliau adalah Dewi Renita Sari MPD, alamat di Dusun Jodipati, Desa Batangharjo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Beliau lahir di Batangharjo 15 Oktober 1993. Pendidikan formalnya SD di SDN 2 Batangharjo, SMP di SMPN 1 Batanghari, SMA-nya di SMKN 1 Metro, Kota Metro, Provinsi Lampung. S1-nya Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Lampung, dan melanjutkan S2 di jurusan Pendidikan Dasar Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Nah, beliau ini luar biasa ya, jadi karena prestasi dan juga karena semangatnya, beliau dari S1 sampai dengan S2-nya kemudian ada program beasiswa mikrodensial, itu semuanya gratis ya, beasiswa semuanya, ini luar biasa. Jadi beliau itu adalah penerima beasiswa bidik misi oleh Kemdikbud, kemudian S2-nya itu menerima kembali beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan, dan kemudian di 2021 beliau menerima beasiswa mikrodensial LPDP GTK Kemendikbud 2021. Wah, luar biasa sekali. Mudah-mudahan nanti juga Bu Dewi memberikan insight kepada teman-teman bagaimana cara mendapatkan beasiswa dan apa itu beasiswa mikrodensial. Kebetulan beasiswa mikrodensial sekarang sedang dibuka tuh. Nanti bisa disinggung-singgung dikit lah apa itu mikrodensial. Nah baik, hari ini kita akan membahas mengenai penguatan literasi, yang mana memang penguatan literasi ini menjadi hot ya, menjadi hal yang sebetulnya memang literasi ini udah ada sejak tahun lama begitu ya, bahkan dimulai pada Benjamin Bloom membuat taksonomi itu sudah merujuk kepada literasi tahun 1956. Nah, sekarang sedang muncul kembali karena memang kebutuhannya, ternyata peserta didik kita itu perlu ditingkatkan literasi dan juga numerasinya. Nah baik, tanpa berpanjang lebar saya akan berikan kepada Ibu Dewi Renita Sari untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih kepada Bapak Yoga selaku moderator pada kegiatan webinar pada siang hari ini. Pertama-tama mungkin saya ucapkan dulu terima kasih juga kepada Ibu Hajah Ade Nurhaenah MPD selaku Ketua KKG Dr. Anda Julaiha Karmita Kota Cimahi. Kemudian Bapak Ahmad Thoyib SPD selaku Ketua Gugus beserta para penyelenggara dari KKG Dr. Anda Julaiha Karmita Cimahi beserta Global Education Media, dan juga kepada Bapak Ibu guru yang telah menyempatkan hadir pada siang hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ngantuk. Mudah-mudahan kita tetap semangat sampai nanti di akhir kegiatan kita dapat memperoleh mungkin manfaat dari materi yang mungkin nanti akan saya sampaikan, seperti itu. Nah, pada siang hari ini, tema dari webinar yang kita angkat yaitu mengenai penguatan literasi di sekolah melalui reading workshop. Seperti tadi sudah disebutkan oleh Bapak Moderator, Bapak Yoga, bahwasanya literasi ini bukanlah hal yang baru, ini merupakan tema yang sudah lama sekali, yang memang sudah ditekankan juga untuk kita ajarkan kepada anak didik kita, tapi pada faktanya, pada kenyataannya, kondisi atau kemampuan literasi siswa di Indonesia ini masih cenderung rendah. Saya tidak akan membahas lebih jauh tentang itu, karena saya akan fokus kepada literasi, penguatan literasinya, kemudian kepada reading workshop itu sendiri. Baik, mungkin saya izin untuk share screen ya, Bapak Yoga. Apakah sudah tampil, Bapak Ibu? Sudah ya? Nah, baik. Jadi, penguatan literasi di sini kenapa saya mengangkat tema yaitu melalui reading workshop. Jadi reading workshop ini saya peroleh materinya baru di tahun 2021 ketika saya memperoleh beasiswa micro credential LPDP, di mana saya berkesempatan mengikuti short course dari Teachers College Columbia University. Jadi materi ini langsung saya peroleh dari Amerika Serikat Columbia University, kemudian dikuatkan lagi oleh para narasumber yang memang ahli di bidang literasi di Indonesia, seperti itu. Nah, mungkin kalau berkaitan dengan literasi itu sudah tidak asing lagi, tapi mengenai reading workshop mungkin belum banyak Bapak Ibu guru yang mendengar ataupun mengimplementasikan pelaksanaan reading workshop sebagai langkah untuk menguatkan literasi siswa. Nah, ini adalah sasaran dari ANBK, salah satunya yaitu literasi, yang memang sudah terlaksana ya di tahun kemarin, dan memang ini benar-benar menjadi salah satu tujuan yang yang diupayakan dari Kemendikbud ini agar siswa-siswa di Indonesia ini mampu atau memiliki kecakapan literasi yang baik, selain dari numerasi dan juga karakter. Nah, ada 3 hal yang nantinya akan saya bahas pada kegiatan siang hari ini. Yang pertama yaitu mengenai penyamaan persepsi tentang literasi. Kenapa saya mengangkat materi mengenai penyamaan persepsi? Karena pemahaman literasi kita perlu disamakan terlebih dahulu di awal sebelum kita nantinya membahas mengenai langkah apa yang kita lakukan untuk dapat memberikan penguatan literasi kepada siswa. Jadi saya rasa ini menjadi suatu hal yang sangat penting untuk fondasi awal agar persepsi kita tentang literasi itu sama terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita masuk ke bagian reading workshop, materi intinya, dan kemudian yang ketiga saya akan sedikit sharing mungkin mengenai pengalaman saya waktu apply beasiswa micro credential tahun lalu. Karena mungkin ada sebagian Bapak Ibu guru yang masih asing dan mungkin memiliki keinginan untuk ikut serta menjadi bagian dari penerima beasiswa dari Kemendikbud ini. Nah, apa itu literasi? Ini saya rasa Bapak Ibu guru sudah mungkin sudah melontok di kepala ya tentang apa itu literasi. Ini adalah arti literasi menurut International Literacy Association tahun 2016, bahwa literasi adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, menafsirkan, mencipta, mengkomputasi, dan berkomunikasi menggunakan simbol visual, auditori, dan digital mengenai topik lintas disiplin ilmu. Nah, ini adalah makna literasi secara menurut International Literacy Association. Nah, di sini bagian yang ingin saya samakan persepsi kita, bahwasanya mungkin yang selama ini banyak beredar, literasi itu sangatlah luas. Banyak sekali hal-hal yang mungkin kita anggap sebagai literasi. Tetapi
Di awal saya ingin menyamakan persepsi bahwa literasi yang akan kita bahas di sini hanyalah tentang baca dan tulis. Jadi pelatihan yang kemarin saya ikutin itu TCRWP, Teachers College Reading and Writing Project. Jadi memang hanya membahas mengenai baca dan tulis, karena di Columbia University itu sendiri literasi itu hanya mengenai baca dan tulis. Jadi apabila mungkin selama ini yang Bapak Ibu ketahui mengenai literasi itu sangat luas, adanya literasi mungkin literasi sains atau literasi budaya dan lain sebagainya, kita tanggalkan dulu itu. Jadi kita samakan dulu persepsi kita di awal bahwa yang kita bahas di sini mengenai literasi adalah literasi baca dan tulis. Nah, itu meliputi kecakapan seseorang dalam berinteraksi dengan simbol visual, auditori, dan digital yang meliputi kegiatan membaca, memahami, menganalisis, bercerita, berdiskusi, menulis, dan lain-lain. Jadi kita samakan dulu framework kita, pola pikir kita bahwasanya yang kita bahas di sini hanyalah literasi baca tulis seperti itu. Nah, ini kita mulai masuk pada pembahasan reading. Nah, kontinuum pembelajaran literasi berkaitan dengan reading atau membaca. Ada dua hal, yaitu belajar untuk membaca atau learn to read, dan membaca untuk belajar, read to learn. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu bisa membedakan dua hal ini apa perbedaan dari learn to read dan read to learn. Belajar untuk membaca adalah sebuah langkah kita mengajarkan peserta didik untuk belajar untuk membaca, dapat membaca. Tetapi ketika dalam langkah membaca untuk belajar, kita sudah masuk ke tahap mengajak peserta didik untuk membaca, untuk belajar. Jadi belajar memahami isi bacaan, bukan hanya membaca secara lancar, tetapi kita mengajak anak didik kita untuk bisa paham dengan apa yang ia baca. Nah, jadi ini perlu dibedakan, apakah yang selama ini kita ajarkan kepada anak didik kita itu termasuk learn to read atau read to learn. Jangan-jangan yang kita ajarkan selama ini hanya sampai ke learn to read, hanya sampai anak lancar membaca, tapi tidak sampai anak paham dengan apa yang ia baca. Gitu. Nah, di sini ada 8 poin mengenai indikator bahwa anak sudah mampu membaca dengan paham. Ketika anak baru sampai ke tahap yang paling dasar, pengetahuan huruf, kemudian mengeja, kemudian pengetahuan bunyi huruf, dia baru mampu membaca, tetapi dia belum paham dengan apa yang ia baca. Tapi ketika ia sudah mampu melalui tahap demi tahap sampai penguasaan kosakata, struktur bahasa, maka ia sudah mampu membaca dengan pemahaman, sehingga ia mampu memahami setiap bacaan yang telah ia baca. Dia mampu menyerap informasi dengan baik yang nantinya dapat menjadi output. Informasi itu dapat dia keluarkan dalam bentuk tulisan, ataupun dia mampu bercerita, berdiskusi dengan kawannya, hasil dari bacaan yang telah ia pahami. Nah, mungkin saya mau mengajak Bapak Ibu untuk merefleksi sebentar, mengingat-ingat bagaimanakah tipe pembaca anak kita di sekolah. Apakah mereka termasuk anak-anak yang gemar membaca, yang ketika kita hadapkan dengan buku-buku mereka begitu antusias, atau jangan-jangan ketika kita berikan buku wajahnya cemberut seperti di gambar. Jadi seolah-olah bacaan itu adalah sesuatu yang menyeramkan, jadi bosan. Nah, ada apa gerangan? Nah, itu kita akan kita bahas ya. Nah, di sini bagaimana cara terbaik dalam mengajarkan strategi memahami bacaan sebagai upaya penguatan literasi? Ada 2. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa sambil bayangkan kira-kira yang mana yang cocok untuk diterapkan di kelas untuk mengajarkan strategi memahami bacaan. Yang pertama yaitu memperlihatkan kepada siswa bagaimana melakukan sesuatu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, menyampaikan kepada siswa apa yang harus dilakukan. Ada 2. Ya. Nah, saya sebenarnya ingin ada feedback ya dengan peserta, apakah diperbolehkan Bapak Yoga? Jadi saya ingin meminta pendapat mungkin dari 2 hal ini, kalau menurut Bapak Ibu guru mana yang kira-kira lebih baik untuk diterapkan kepada siswa.
Jadi agar tidak ngantuk ya Pak Bu, jadi semuanya santai saja kita bahas materi pada siang hari ini. Oke, baik Bu Dewi. Monggo dipersilakan kepada teman-teman untuk menanggapi dari Bu Dewi. Atau Bu Dewi langsung tunjuk saja mungkin. Langsung tunjuk saja. Sebentar. Atau begini saja, saya minta coba dari Bapak Yoga sendiri memberikan tanggapan deh, selaku moderator, bagaimana tanggapan Bapak Yoga ketika Bapak Yoga diberikan pilihan, ada dua cara, ini ya, cara mana yang menurut Bapak Yoga sebagai cara terbaik dalam mengajarkan strategi memahami bacaan sebagai upaya penguatan literasi? Silakan Bapak Yoga. Mute Pak Yoga. Oke, nah, sudah ada. Pak Nazar mungkin pengaturannya di open saja Pak Nazar biar bisa mute dan unmute sendiri. Nanti saya yang mute-mutein. Nah, untuk kalau menurut saya Bu Dewi, saya sih lebih senang yang pertama nih, memperlihatkan kepada siswa bagaimana melakukan sesuatu. Jadi kan kalau memperlihatkan berarti itu ada contoh dari kita. Jadi gurunya juga melakukan gitu. Itu mungkin Bu Dewi. Oke, terima kasih Bapak Yoga. Nah, mungkin cukup ya, Bapak Ibu yang lain juga mungkin bisa berpendapat. Nah, jadi di sini ada dua perbandingan. Nah, mungkin kita bisa merefleksi manakah yang selama ini kita gunakan dalam pembelajaran. Apakah kita hanya menyampaikan kepada apa yang harus dilakukan oleh siswa, atau kita mencontohkan, memperlihatkan kepada siswa bagaimana melakukan sesuatu. Terima kasih Bapak Yoga ya atas tanggapannya. Dan saya sangat setuju dengan tanggapan Bapak Yoga bahwasanya cara yang pertama adalah cara terbaik bagi seorang guru ketika kita ingin mengajarkan strategi tertentu, salah satunya yaitu strategi memahami bacaan. Jadi kita sebagai guru tidak hanya mendikte anak untuk melakukan A, B, C, D, tetapi kita tidak memperlihatkan kepada siswa bagaimana contoh melakukannya. Itu nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa tahapan dalam mengajarkan strategi memahami bacaan. Yang pertama ada teacher modeling. Nah, di sini guru berperan sebagai model bagaimana guru dapat mencontohkan. Jadi selain menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh siswa, guru juga mendemonstrasikan, mencontohkan secara langsung di hadapan siswa mengenai langkah yang harus dilakukan. Jadi ketika kita meminta anak untuk membaca, kita sebagai guru juga mempraktekkan. Kita mempraktekkan dengan read aloud atau membaca nyaring. Ya, itu sebagai salah satu strategi interaktif read aloud yang nantinya masuk ke dalam mini lesson pada kegiatan reading workshop. Nah, itu tahapan pertama. Jadi jangan sampai terlewat Bapak Ibu guru ketika kita memberikan tugas atau kita menyuruh anak melakukan sesuatu, tapi kita lupa bahwa kita tidak mengajarkan atau kita tidak mencontohkannya terlebih dahulu. Terkait dengan literasi, tentu kita mempunyai kewajiban untuk memberikan contoh terlebih dahulu agar anak tidak bingung. Jadi ketika misalkan kita meminta anak untuk, ayo anak-anak kita pada hari ini skill yang akan kita pelajari adalah kita akan menentukan karakter tokoh pada buku A misalkan. Tapi kita tidak mencontohkan bagaimana langkah yang benar. Kita hanya menyebutkan caranya adalah A, B, C. Tentu anak-anak mungkin akan nge-like ya Bapak Ibu ya, bingung seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada tahapan guided practice, di mana di sini anak-anak mencoba untuk melakukan membaca, tetapi masih dalam tahapan guided, yaitu didampingi oleh guru. Nah, di sini juga guru bisa memberikan feedback ya pada saat anak membaca, mungkin guru dapat menghampiri siswa. Apakah anak mengalami kesulitan, ataukah mungkin anak sudah mampu menguasai skill yang tadinya dicontohkan oleh gurunya. Nah, di sini ada tahapan pada guided practice. Kemudian tahapan terakhir yaitu independent practice atau di sini independent reading.
Jadi pada tahapan independen ini, siswa sudah diberikan waktu atau kesempatan untuk membaca secara mandiri. Walaupun begitu, di akhir ada langkah yaitu sharing, di mana guru juga memberikan feedback kepada siswa atas apa yang telah siswa lakukan pada kegiatan reading, independent reading. Jadi kita tidak serta-merta lalu melepas pada tahap independent reading, kita lepas anak untuk benar-benar membaca sendiri. Nah, kita masuk ke bagian reading workshop. Jadi awal-awalan yang tadi saya sampaikan itu adalah gambaran awal, pemantik untuk kita masuk ke inti dari pembahasan pada siang hari ini, yaitu mengenai reading workshop. Reading workshop ini adalah mungkin istilahnya sebagai model ya pembelajaran mengenai tentang literasi, khusus tentang literasi, yang dicetuskan oleh Lucy Calkins dari Teachers College, Columbia University, New York City. Nah, jadi ini memang bahasa kita dedengkotnya reading workshop itu ya Lucy Calkins. Nah, kemarin alhamdulillah saya berkesempatan memperoleh materi langsung tentang reading workshop ini dari para tutor dari Columbia University Teachers College. Makanya pada siang hari ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat yang nantinya bisa diimplementasikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Nah, ini adalah the big pictures of reading workshop. Kita mungkin kalau model-model pembelajaran kita lebih mengenalnya dengan langkah-langkah model pembelajaran. Nah, pada kegiatan reading workshop ini juga ada langkah-langkahnya. Ada 3 bagian penting pada reading workshop. Yang pertama yaitu mini lesson, kemudian reading, dan sharing. Pada kegiatan mini lesson, di sini membutuhkan waktu 10 sampai maksimal yaitu 15 menit, tidak boleh lebih. Nah, pada mini lesson ini ada 5 kegiatan atau 5 poin-poin yang harus dilakukan guru pada saat mini lesson, yaitu connecting, kemudian teaching point, teaching, active engagement, link. Ini saya mohon maaf tidak menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia untuk langkah-langkah ini, tapi nanti akan saya coba jelaskan, karena ini langkah-langkah yang memang sintaks asli dari salah terjemah, jadi saya berikan versi aslinya. Nah, kemudian pada tahap reading, di sini ada siswa diberikan kesempatan untuk independent reading, yaitu kegiatan membaca. Ada penginterupsian, yaitu tadi di mana guru berkesempatan untuk menghampiri anak untuk kembali merefokus tentang skill yang tadi harus mereka capai pada kegiatan pembelajaran pada hari ini. Lalu ada tahapan conferring. Conferring ini di mana guru dapat membentuk kelompok kecil di kelas untuk mereka dapat berdiskusi mengenai hal-hal atau skill yang telah mereka lakukan pada kegiatan membaca. Apakah mereka sudah menemukan apa yang tadi diarahkan oleh guru mengenai menentukan karakter, ataukah mereka mempunyai cara-cara lain sesuai dengan yang mereka temukan pada kegiatan independent reading, kegiatan membaca masing-masing tadi. Ya, jadi setelah independent reading, mereka berkelompok, kemudian saling sharing pada kelompok kecil. Selanjutnya yang tahap terakhir ada sharing. Di sini guru dapat menunjuk 1 atau 2, maksimal 2 siswa untuk sharing dalam kelas besar. Jadi kelompok yang kecil tadi sudah melakukan sharing dalam kelompok kecil, kemudian ada sharing dalam kelompok besar. Yang nantinya pada saat sharing ini, guru memberikan feedback. Ya, jadi di sini diberikan penguatan, kemudian diberikan masukan, diberikan pujian, juga termasuk pada tahap sharing ini. Nah, ini prinsip-prinsip pada pelaksanaan workshop. Yang pertama yaitu bertahap, dilakukan secara bertahap. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa ada namanya teacher modeling, di mana guru memodelkan terlebih dahulu, kemudian guided practice, guru mendampingi pada saat prakteknya, kemudian ada independent reading, siswa diberikan kesempatan untuk membaca secara mandiri. Jadi secara bertahap, tidak ujuk-ujuk, anak langsung diberikan bahan bacaan, kemudian mereka membaca, kemudian kita minta untuk anak-anak tentukan karakter dari bacaan ini, begitu. Mungkin anak-anak akan pusing. Makanya di sini salah satu prinsip dari workshop yaitu bertahap. Kemudian kayak interaksi dan percakapan. Nah, adanya feedback antara guru dan siswa maupun sesama siswa dalam kegiatan reading workshop ini itu menjadi salah satu prinsip
pelaksanaan reading workshop. Jadi ada interaksi sesama siswa maupun guru dengan siswa. Dan selanjutnya menggunakan buku yang berjenjang. Nah, mungkin ini yang jarang kita perhatikan. Jenjang seperti apa? Jenjang itu bisa kita lihat dari segi materi, dari segi teks, ataupun dari segi gambar. Ibaratnya kalau kita mengajar siswa kelas rendah, kelas 1, 2, tentu akan berbeda ketika kita mengajarkan dengan siswa kelas tinggi. Buku-buku yang kita gunakan tentu berbeda. Untuk siswa kelas rendah, bisa jadi teks-teks bacaannya itu akan tertulis dengan ukuran yang besar, kemudian gambarnya akan banyak, warna-warni dan menarik, materi yang dibahas pun sedikit, konteks atau isi atau kontennya itu sedikit. Lain halnya dengan siswa kelas tinggi, kalau di SD atau SMP. Tentu buku-buku yang digunakan itu menjadi lebih tinggi levelnya atau jenjangnya. Nah, ini perlu diperhatikan ketika kita melaksanakan reading workshop. Perlu kita kaji ulang terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, ini tahapan pada mini lesson. Saya ulangi lagi, tadi reading workshop itu ada 3 langkah utama. Yang pertama mini lesson, kemudian reading, dan yang ketiga adalah sharing. Nah, tahapan mini lesson itu ada 5 langkah sendiri. Yang pertama connection. Connection ini yaitu di mana guru mencoba untuk menyampaikan apa yang telah dipelajari sebelumnya atau menghubungkan kegiatan hari ini dengan pengetahuan awal siswa berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Ini pada tahap connection. Kemudian teaching point. Nah, teaching point ini adalah guru menyebutkan secara eksplisit atau secara jelas tentang tujuan atau skill yang akan diajarkan pada hari ini. Misal tadi saya sebutkan menentukan karakter tokoh. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tokoh. Satu saja. Jadi kita sebutkan di awal dengan jelas, kemudian kita ulang-ulang agar itu menempel di kepala. Oh iya, bahwa hari ini yang harus saya lakukan yaitu menentukan karakter. Hanya satu, skill saja. Kemudian yang ketiga, tahap teaching. Nah, tahap teaching ini guru mencoba untuk mendemonstrasikan. Jadi guru menjabarkan langkah-langkah atau strategi-strategi dalam mencapai skill. Misalkan tadi dalam menentukan karakter, hal apa yang harus dilakukan? Yang pertama, misal anak-anak perhatikan bagaimana tokoh itu berbicara, bagaimana tokoh itu berperilaku dengan orang lain. Nah, itu adalah strategi-strategi yang dapat kita ajarkan kepada siswa. Lalu guru mencoba mendemonstrasikan di depan anak-anak. Kita membacakan secara nyaring atau read aloud. Lalu kita mempraktekkan bagaimana cara menentukan karakter dengan langkah yang tadi sudah kita sebutkan. Sehingga anak melihat, anak dapat mencontoh langkah tersebut pada saat kegiatan independent reading. Kemudian active engagement. Nah, di sini adalah keterlibatan siswa. Nah, pada tahap active engagement ini, kita dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih bahan bacaan sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Jadi satu orang dengan siswa dengan siswa lainnya bisa berbeda-beda apa yang dibaca, sesuai dengan minatnya, sesuai dengan kemampuannya. Tadi buku yang digunakan adalah sesuai dengan jenjangnya. Lalu yang terakhir pada tahap mini lesson yaitu link. Bagaimana kita menghubungkan tadi strategi-strategi tadi yang kita sampaikan pada tahap mini lesson untuk dapat dipraktekkan pada kegiatan independent reading. Nah, jadi 5 poin ini wajib untuk kita perhatikan pada saat kegiatan mini lesson. Waktunya sangat terbatas, hanya 10-15 menit. Nah, di sini adalah dari reading workshop. Ketika ini berhasil kita lakukan dengan baik, kemungkinan besar reading workshop dapat terlaksana baik. Tapi ketika tahapan pada mini lesson ini mungkin compang-camping atau pada tahap teaching mungkin ada hal yang tidak tersampaikan dengan baik, maka pada saat reading, independent reading, bisa jadi anak juga masih kebingungan. Maka tahap mini lesson ini menjadi tahapan paling penting pada saat kita melaksanakan kegiatan reading workshop. Nah,
Strategi yang kita gunakan dalam mini lesson salah satunya yaitu kita dapat menggunakan interactive read aloud. Read aloud itu adalah kegiatan membaca nyaring. Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing lagi. Jadi ketika kita dalam tahapan mini lesson tadi, tahap teaching, tadi kan kita mencoba untuk membaca di hadapan siswa, kita menggunakan read aloud. Strateginya read aloud, membaca nyaring. Jadi kita langsung kita praktekkan, kita demonstrasikan membaca dengan intonasi yang baik, kemudian dengan ekspresi yang juga mengikuti dengan apa yang kita baca, sehingga anak tertarik. Nah, read aloud ini kita praktekkan pada saat mini lesson untuk kemudian kita dapat mencapai skill yang akan kita ajarkan kepada siswa, kita praktekkan pada saat read aloud itu sendiri. Gitu. Nah, ada prinsip-prinsip juga yang perlu diperhatikan pada saat mini lesson. Yang pertama yaitu dominasi. Dominasi dipegang oleh guru. Itu pada saat mini lesson. Kenapa? Karena mini lesson adalah kunci. Tadi saya sampaikan bahwa mini lesson adalah kunci keberhasilan dari pelaksanaan reading workshop. Makanya di sini memang guru yang mendominasi, ya. Jadi guru benar-benar mendominasi terlaksananya mini lesson ini dengan baik. Apakah siswa tidak boleh terlibat? Boleh. Tapi kita sebagai guru harus mampu membatasi keterlibatan siswa agar waktu yang tadi terbatas 10-15 menit tadi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sehingga tidak melebar waktunya, seperti itu. Nah, kemudian eksplisit, strategi atau skill yang akan dicapai pada pertemuan hari ini, misalkan tentang reading, tentang apa tadi saya sampaikan, menentukan karakter, itu benar-benar eksplisit disampaikan oleh guru dan berulang, sehingga menempel di siswa. Kemudian fokus pada apa yang akan guru sampaikan. Nah, ini adalah salah satu hal yang saya mungkin baru ya, mungkin. Karena sebelum-sebelumnya mungkin ketika saya mengajar itu saya kurang fokus, jadi banyak sekali skill-skill yang akan kita ajarkan kepada siswa sehingga malah justru mungkin tidak dalam. Nah, pada reading workshop ini kemarin disampaikan oleh tutor dari Teachers College bahwa kita harus fokus pembelajaran literasi melalui reading workshop ini sangat mikro, dibahas kecil dan kecil, sangat sedikit-sedikit sampai anak-anak benar paham dengan skill-skill yang diajarkan. Kemudian hindari memancing siswa merespon berlebihan. Ya, jadi kita boleh meminta anak untuk merespon, tetapi kita dapat mengontrolnya. Sampai mana anak dapat terlibat agar waktunya dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Nah, ini saya sharing sedikit kemarin pada saat saya mengikuti kegiatan short course ya dengan tutor dari Columbia University. Nah, salah satu ciri khas dari pelaksanaan reading workshop ketika kita mengajarkan kepada siswa atau anak didik kita, yaitu ketika kita menyampaikan materi, misalkan ini materinya, mereka selalu menghadirkan atau menambahkan dengan gambar-gambar. Nah, ini perlu sekali untuk kita terapkan bahwa saya pun ketika memperoleh materi ini dari para tutor dan mereka menghadirkan dengan gambar-gambar, itu membuat saya menjadi lebih tertarik dan lebih mudah mengingat. Nah, ini perlu kita praktekkan pada saat tadi langkah teaching, ketika kita menyampaikan skill dan strategi tadi, kita menyampaikannya dengan memberikan gambar-gambar agar lebih mudah diterima oleh anak didik kita, agar mudah diingat. Nah, ini contoh penerapan reading workshop yang telah saya lakukan di sekolah. Nah, jadi kita perlu, kalaupun misalkan kita tidak menggunakan kertas karton seperti yang saya lakukan ini, tidak apa-apa, gunakan saja papan tulis kecil. Kemudian pembelajaran itu dilakukan secara guru benar-benar ada di tengah, kemudian siswa ada di hadapan guru. Jadi benar-benar anak-anak akan fokus dengan apa yang akan kita sampaikan pada saat kegiatan mini lesson. Jadi ini langkah pada saat mini lesson. Di sini ada strategi-strategi yang saya tuliskan di kertas karton, ada 1, 2, 3, ini benar-benar kita ajarkan secara eksplisit kepada siswa dan kita praktekkan pada saat kegiatan read aloud, tadi membaca nyaring. Tapi kan dipakainya edukasi. Nah, ini buku-bukunya mereka memilih sesuai dengan
minat dan juga jenjang kemampuan membaca mereka masing-masing. Jadi saya tidak mendikte mereka agar mereka pun menikmati kegiatan reading workshop ini dengan baik. Nah, mungkin saya akan sedikit memberikan video mengenai penerapan reading workshop yang telah saya lakukan di kelas. Sebentar, saya share screen. Reading workshop. Sudah tampil ya videonya ya, Bapak Ibu? Belum Bu Dewi. Oh, Mungkin di stop dulu share screen yang PowerPoint-nya, iya. nanti ya di share yang video. Sekarang sudah tampil belum ya? Nah, ini sudah tampil. Sudah ya. Suaranya belum muncul Bu Dewi. Oh gitu? Ya, Sudah belum ya? belum. Ini mungkin di checklist dulu Bu Dewi, ulangi lagi share screen-nya, nanti ada checklist Oke. yang audio. Sebentar. Harus ulang ya, new share ya berarti ya? Ya, di stop dulu share screen-nya. Oke. Nah, saya coba. New share. Oh iya, yang terlewat. Sudah? Sudah? Oke, sudah Bu, sudah. Di sini kita pada saat mini lesson perlu dan sangat penting untuk kita menyebutkan, jadi pada saat teaching point kita menyebutkan skill apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Ini saya skip ya, biar tidak bosan. Nah, ini tahap teachingnya. Nah, ini sudah masuk ke tahap independent reading. Jadi anak-anak sudah diberikan keleluasaan untuk membaca buku yang telah dipersiapkan sebelumnya. Rafa dan Fadil. Bagaimana karakternya Rafa? Baik. Kenapa Alif bilang karakternya baik? Apa yang dia lakukan atau bagaimana dia berbicara? Oh, di sini dicerita disampaikan bahwa dia suka menolong orang sehingga Alif menyimpulkan sikap Rafa ini baik. Nah, ini sudah masuk ke tahap membentuk kelompok kecil. Jadi di sini guru bisa melakukan tahap conferring, ya, meluruskan kesalahpahaman. Misalkan ada siswa yang masih kebingungan, nah di sini peran dari guru. Mereka sama siswa dalam satu kelompok bisa saling sharing dengan siswa dalam kelompoknya masing-masing. Ketiga, Indah berhasil
menemukan karakter dengan melihat poin ketiga bagaimana tokoh memperlakukan orang lain, bisa dilihat dari gambar. Nah, mungkin di sini juga bisa terlihat bahwa ada siswa dengan buku bacaan yang begitu banyak mungkin ya teks-teksnya. Ada siswa yang memegang buku kecil dan di situ terlihat gambarnya banyak, tapi tulisannya hanya beberapa baris. Di sini mungkin kita juga bisa tahu bahwa kemampuan membaca siswa kita itu berbeda-beda. Jadi jangan sampai misalkan kita sudah tahu anak ini bacanya masih belum lancar, tapi kita suguhkan buku yang begitu kompleks. Ya, tentu anak belum baca saja sudah pening. Nah, ini menjadi salah satu hal yang perlu kita perhatikan pada saat kita melaksanakan reading workshop. Nah, cukup ya, mungkin saya share-nya cukup. Oke, nah saya ingin menunjukkan buku yang bisa kita gunakan ketika kita melakukan reading workshop. Langkah pertama yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah menyiapkan atau menginventaris dulu buku-buku yang mungkin ada di sekolah, mana buku-buku yang dapat kita manfaatkan untuk kegiatan reading workshop ini. Jadi begini, nah terlihat tidak ya? Oke, ini buku yang berjudul Kue Ulang Tahun Widi. Ini bukunya sangat simpel sekali, ya. Nah, ketika kita mengajarkan tahap reading, kita melakukan reading workshop kepada siswa, kita ajarkan benar-benar menggunakan buku. Jadi bukan hanya bacaan-bacaan seperti cerpen atau potongan-potongan cerita, bukan. Tapi benar-benar buku. Kenapa? Karena di sini kita memang benar-benar mengajarkan dan menguatkan literasi anak. Bahwa buku itu ini loh, komplit dari cover depan sampai cover belakang. Yang mungkin ada yang daftar isinya, ada kata pengantarnya. Jadi kalau saya dulu, ya kadang fotokopi buku itu covernya tidak difotokopi atau mungkin kata pengantar tidak difotokopi. Karena apa? Saya anggap tengahnya saja yang penting. Padahal bukan seperti itu. Ketika kita melakukan penguatan literasi, kita minta pada anak untuk benar-benar menguasai apa yang ia dari awal sampai akhir. Bahkan dari cover ini kita bisa memancing siswa. Nih, dari sini kita bisa memancing siswa untuk tertarik dengan pembelajaran yang akan kita lakukan. Anak diminta untuk mengamati terlebih dahulu. Anak bisa menebak kira-kira apa ya isi cerita dari buku yang berjudul Kue Ulang Tahun Widi. Anak-anak bisa kita ajak untuk mengamati gambar yang ada di buku dari sampul depan ini. Nah, maka sangat penting bagi kita ketika kita mengajarkan reading workshop ini untuk mengenalkan bagian per bagian dari buku itu. Sehingga anak benar-benar memahami bagian per bagian dan tidak hanya membaca labas saja tetapi membaca sampai paham. Nah, tadi sempat saya sebutkan bahwasanya pada reading workshop ini kita mengajarkan skill-skill itu secara benar-benar kita mikro, kecil sedikit demi sedikit. Jadi jangan sampai kita terlalu banyak fokusnya. Hari ini kita akan menemukan tokoh dan karakter, lalu apalagi latarnya, settingnya. Padahal anak belum paham betul apa itu karakter, bagaimana langkah yang harus dilakukan. Nah, jadi penerapan reading workshop ya sesuai sharing dari guru di Amerika kemarin, mereka benar-benar melakukan ini sedikit demi sedikit, tahap demi tahap. Bahkan satu buku ini bisa dihabiskan dalam waktu 6 minggu, Bapak Ibu. Saya awalnya juga heran kok bisa ya, satu buku kok butuh waktu 6 minggu, apa tidak bosan? Tapi setelah saya praktek, ternyata benar. Kita butuh waktu untuk mengupas buku satu ini agar anak-anak benar-benar paham, oh ini loh bagian dari karakter, oh ini loh tokohnya, oh ini latar dan settingnya. Kita juga perlu melakukan previewing book, di mana kita mengenali buku yang akan kita baca. Nah, jadi memang dalam reading workshop membutuhkan ketelatenan, membutuhkan benar-benar kita fokus dalam penerapannya. Kalau di Amerika memang literasi menjadi salah satu pembelajaran utama. Tapi kita di Indonesia mungkin literasi ini hanya menempel. Saya lakukan gerakan literasi sekolah yaitu 15 menit membaca sebelum pembelajaran, itu saya lakukan. Tapi ketika kemarin saya mengikuti pelatihan itu saya merasa kayak, loh,
ternyata apa yang saya lakukan itu belum tepat. Saya hanya memberikan 15 menit waktu untuk anak membaca. Setelah itu tidak ada tidak ada tindak lanjutnya. Jadi ya sudah, anak mungkin gemar membaca, oke gemar membaca, tapi tidak sampai anak mampu memahami apa bacaannya. Sehingga skor literasi di Indonesia ini cenderung rendah karena mereka tidak benar-benar memahami, tidak benar-benar memiliki kecakapan literasi yang baik. Ini yang menjadi PR kita Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi banyak pertanyaan, karena ketika kita belajar tentu kita akan menemukan banyak pertanyaan. Karena kalau misalkan kita belajar tapi kita tidak bingung, berarti kita tidak benar belajar, tidak benar-benar belajar. Nah, jadi saya memperoleh pembelajaran mengenai reading workshop ini selama hampir kurang lebih 15 hari. Dan sebuah ketidakmungkinan ketika saya dapat menyampaikan seluruh materi itu dalam jangka waktu mungkin 1 jam atau dalam kurun waktu 1,5 jam dan sebagainya. Jadi di sini mungkin dapat menjadi pemantik yang nantinya mungkin bisa membuat kita semakin penasaran. Apa ya yang dapat kita lakukan dengan reading workshop ini agar di sekolah ini literasi anak-anak ini kecakapannya menjadi lebih baik. Kita dapat menerapkannya, kita dapat menularkannya juga dengan kawan-kawan rekan sejawat di sekolah yang nantinya akan berdampak lebih luas. Bapak Ibu, ya. Ini terkait dengan reading workshop. Nah, untuk pembahasan ketiga, sedikit saya sharing sedikit ini mengenai program ya. Ini slide-nya masih belum berubah, ini masih yang video. Oh iya. Oh iya. Saya ini lagi. Ya. Sebentar Bapak. Sudah ya sekarang? Sudah berubah? Udah Bu. Nah, ini. Jadi kemarin saya sempat juga berkomunikasi dengan pihak Kemendikbud mengenai salah satu program yang memang kemarin alhamdulillah sempat saya dapatkan, program beasiswa microcredential. Apa itu program beasiswa microcredential? Jadi ini ditujukan untuk Bapak Ibu guru ataupun kepala sekolah ataupun pengawas dari jenjang PAUD sampai SMA yang untuk memperoleh pendidikan non gelar. Jadi semacam short course. Jadi seperti kursus singkat. Jadi bukan pendidikan bergelar. Kalau untuk pendidikan bergelar juga Kemendikbud juga ada melalui linknya juga sama. Di sini ada pilihan-pilihannya apakah ingin mendaftar S2, S3 atau microcredential. Nah, jadi ini adalah salah satu beasiswa yang sudah dibuka dari 2 Februari kemarin sampai tanggal akhir pendaftaran di website universitas. Ya. Jadi nanti bisa dicek ada 10 universitas tujuan luar negeri. Jadi untuk Bapak Ibu guru yang memiliki keinginan untuk bisa menambah ilmu, kompetensi, pengetahuan, dan berjejaring secara lebih luas dapat mengikuti program beasiswa ini. Nah, ini untuk syarat-syaratnya bisa diikuti oleh guru PNS bisa, guru honor juga bisa. Kalau untuk guru PNS itu menggunakan surat izin dari Dinas Pendidikan. Kalau untuk dari guru swasta bisa dari ketua yayasan. Nah, salah satu hal yang penting ke depan yaitu untuk skor minimal kemampuan bahasa Inggris ya. Jadi untuk TOEFL itu ada yang mungkin nanti bisa dibaca-baca ya secara lebih lanjut, mungkin saya sharing sedikit. Nah, ini untuk salah satu universitas yang membuka atau yang dituju oleh LPDP dan ketika Kemendikbud yaitu Teachers College Columbia University. Kebetulan Bapak Dirjen ini juga alumni dari sini, makanya beliau sangat antusias untuk menggembar-gemborkan literasi ini agar lebih baik di Indonesia. Bapak Dirjen ketika Kemendikbud Pak Irwan Syahril ya. Nah, kalau mau membuka, ya mungkin kemarin ada yang sempat japri saya, WA saya menanyakan ini gimana caranya untuk apply ke universitas ya. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu langsung membuka link atau website Columbia University itu akan mungkin pusing karena begitu banyak tampilan-tampilan, karena di situ ada pendaftaran untuk pendidikan bergelar, kemudian short course dan lain-lain. Nah, khusus untuk literasi ini linknya saya bagikan di sini. Silakan kalau misalkan nanti berminat bisa langsung dicek sendiri gitu ya. Oke, terima kasih Bapak Yoga dan Bapak Ibu guru semuanya yang telah mendengarkan ya. Saya menyampaikan begitu panjang lebar, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada yang bertanya bisa disampaikan kepada Bapak Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan online kepada Ibu Dewi Renitasari.
Oke, ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Ini materi mahal ini dari Columbia University. Di mana itu Columbia University? Itu di samping Lewi Gajah. Bukan ya, itu di Amerika sana. Begitu. Jadi ini luar biasa dan ini hal baru dan memang betul gerakan literasi sekolah yang 15 menit itu gagal karena faktor guru yang tidak melakukan guiding. Jadi hanya udah, itu disimpan lagi bukunya. Kemudian juga faktor guru yang tidak memberikan feedback, tidak ada umpan balik itu menyebabkan memang siswa itu membaca ya hanya membaca, tidak membaca pemahaman begitu. Dan strategi reading workshop bisa diterapkan tuh untuk menyongsong kurikulum baru, kurikulum merdeka yang notabene sekarang sudah ada peraturannya dan akan diimplementasikan secara bertahap sampai 2024 nanti semuanya mengimplementasikan kurikulum merdeka. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke sesi diskusi, teman-teman. Bapak Ibu guru, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan hands up atau boleh diketikkan di chat juga silakan. Ada yang mau bertanya? Oke, ini sudah ada yang angkat tangan, Ibu Ulfi. Ya, oke. Bangga Ibu Ulfi. Ya, terima kasih. Maaf sebetulnya suara saya ada Pak Yoga? Ada dong. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dewi. Ini benar-benar materi yang bagi saya sangat luar biasa sekali. Dari mulai pancingan pertanyaan pertama itu pun sudah langsung dapat wawasan baru ya. Betapa memang dalam pengajaran saya sendiri, oh ya jauh banget gitu. Mungkin yang saya ingin tanyakan dari tadi pemaparan itu, pertama dari mini lesson ya, mini lesson yang memang ada langkah yang selalu saya tidak pernah membuat seperti itu, seperti teaching point. Teaching point biasanya saya yang praktekkan itu kita fokusnya jadi banyak gitu. Jadi karena saya mengajar di kelas atas, saya merasa kemampuan anak itu mungkin sudah lebih gitu. Jadi fokus ketika ingin mencapai tujuan itu banyak gitu. Nah itu mungkin salah satu kelemahan dari tadi Dewi berikan di video. Mungkin bisa dilakukan saat tatap muka, itu mungkin bisa lebih efektif gitu. Yang ingin saya mungkin bisa membagi trik-triknya gimana menyiasatinya gitu saat pembelajaran online, khususnya bagi yang memiliki fasilitas yang kurang mendukung. Contohnya misalkan sekolah saya ini untuk fasilitas seperti Zoom meeting itu belum bisa mumpuni untuk semua siswa gitu. Mungkin Bu Dewi bisa memberikan sedikit trik-triknya gitu, biar saya lebih terbuka lagi. Itu saja mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ulfi, pertanyaan yang bagus dan mungkin ini juga ada di kepala masing-masing ya. Kita tuh di kota Bu Dewi, saya tuh ngajar di kota Cimahi, tapi memang akses untuk ke Zoom itu betul kata Bu Ulfi ya. Jadi hanya beberapa anak saja yang bisa masuk ke Zoom, kemudian faktor HP-nya dan lain sebagainya. Mungkin bisa ditanggapi oleh Bu Dewi. Baik, terima kasih pada Ibu Ulfi tadi ya. Dari mana Ibu? Dari kota Cimahi juga atau dari luar Cimahi? Dari kota juga. Oh iya, kota Cimahi juga. Baik, jadi tadi contoh saya memang ke tatap muka. Kalau saat pelajaran daring kembali, kalau jujur saya pun mengalami kesulitan untuk penerapan saat pembelajaran daring. Ya, ini sudah coba. Tadi sebentar saya akan bahas sedikit tadi bilang bahwa untuk kelas tinggi Ibu sering terkecoh untuk beberapa fokus saat penerapan. Ya, nah jadi saya sempat melakukan penelaahan dulu pada PKD dan indikator pada pembelajaran yang akan dilakukan, mana yang bisa kita terapkan dengan reading workshop sehingga kita tidak salah fokus ya. Jadi kita telah dulu, oh kita kelompokkan, oh ini bisa untuk kita penerapan reading workshop, oh ini tidak bisa kita lewat dulu, yang ini bisa. Jadi sehingga kita bisa memfokuskan
Ya, pada setiap pertemuan itu kita bisa fokus, tidak kita sabrek gitu ya Bu ya. Itu tadi tanggapan tentang kok banyak fokusnya gitu. Nah, kalau terkait Iya, betul. terkait dengan pembelajaran daring, saya sendiri untuk pembelajaran daring, penerapan reading workshop melalui daring saya belum menerapkan. Ya Bapak Ibu, jangankan Bapak Ibu yang di Kota Cimahi, saya ini jauh lebih pelosok Bapak Ibu. Ya, jumlah siswa saya ini hanya 11 orang ya. Yang jadi jauh lebih pelosok lagi, anak-anak yang punya HP pun hanya sedikit ya, tapi tidak menjadi alasan untuk kita untuk mengeluh ya Bapak Ibu ya. Kita sebagai guru harus dituntut untuk selalu bisa menghadapi kondisi dan situasi. Nah, saya menceritakan seorang teman di Surabaya, kemarin beliau sharing ya, beliau cerita bahwa beliau menerapkan pembelajaran penerapan reading workshop melalui Zoom. Ini yang melalui Zoom. Kalau Ibu tadi bilang katanya kalau Zoom nggak bisa, saya share dulu tentang yang Zoom ya. Jadi melalui Zoom, itu guru bisa meminta siswa untuk menyiapkan buku secara mandiri yang pada saat kegiatan Zoom, guru dapat menerapkan mini lesson. Ya. Nah, lalu pada kegiatan independent reading-nya bagaimana? Ketika tidak memungkinkan untuk tetap Zoom, karena mungkin faktor sinyal dan lain-lain, mereka bisa kita berikan waktu untuk melaksanakan independent reading sendiri. Ya, gitu. Lalu bagaimana untuk tahap sharingnya? Kita bisa putus-putus tidak masalah. Yang penting masih dalam tahapan atau rangkaian reading workshop. Itu ketika Ibu mampu untuk melaksanakan melalui Zoom. Tapi tentu dampaknya tidak akan seefektif ketika kita melakukan pembelajaran tatap muka. Karena ketika kita melakukan pembelajaran tatap muka, kita dapat langsung itu mungkin melihat bagaimana anak antusiasnya mengikuti pembelajaran yang kita lakukan, tapi ketika menjadi siswa yang ikut, itu pun dengan dukungan orang tua pastinya. Nah, lalu bagaimana yang tidak bisa Zoom? Apakah bisa dilakukan? Salah satu caranya melalui via WA. Ya, mungkin ini salah satu cara paling dasar yang bisa kita lakukan untuk kita dapat kita berikan penguatan literasi hanya melalui WA. Tapi apakah workshopnya? Saya katakan tidak. Itu ya Ibu ya. Saya tidak mau bermanis-manis dengan mengatakan oh ya bisa lewat WA begini begitu, tapi faktanya nanti tidak akan terlaksana dengan baik Ibu. Gitu. Karena harus ada interaksi. Tadi salah satu prinsip pada reading workshop yaitu kaya akan interaksi. Ya, jadi ada feedback antara guru dan siswa, kemudian siswa dengan siswa. Kalau misalkan hanya via WA, apakah bisa terlaksana dengan baik? Saya rasa tidak bisa terlaksana dengan baik. Kecuali dengan WA kita bisa melakukan video call, itu bisa saja. Tapi kalau hanya menggunakan via chat, tentu itu tidak akan bisa berlangsung dengan baik pembelajaran reading workshop yang kita lakukan. Begitu Ibu Ulfi, mudah-mudahan nanti segera bisa tatap muka, jadi bisa diterapkan dengan anak didiknya, ya Ibu, di sekolah, begitu. Ya, terima kasih Bu Dewi atas pemaparannya, dan mungkin saya akan coba reading workshop ini diaplikasikan di dalam pembelajaran juga gitu. Jadi selama ini kan kurikulum 2013 tuh banyak ya Bu Dewi ya kompetensinya gitu, tapi udah dari penjelasan ini, nah itu yang tadi itu yang teaching point itu sangat ini sekali buat saya itu baru dan nambah wawasan. Terima kasih Bu Dewi. Sama-sama Ibu Ulfi, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, itu Bu Ulfi ya. Jadi memang kita harus jujur ya. Kita harus jujur-jujuran, memang tidak akan maksimal kalau misalnya kita tidak tatap muka. Karena yang mahal itu adalah interaksinya tadi ya Bu Dewi ya. Karena dalam interaksi tersebut ada peristiwa humanisme ya di sana, dan peristiwa humanisme itu yang justru akan membangkitkan gairah anak belajar. Tapi mungkin Bu Dewi kalau misalnya dibuat video gimana enggak? Jadi teaching point-nya, kemudian tadi tahapan connecting sampai dengan link itu dibuatkan video kirim ke WA misalnya. Nah, nanti anak ditugaskan membaca reading independent, kemudian share-nya nanti anak mengirimkan video lagi kirim ke WA. Itu akan meminimalisir nggak Bu? Setidaknya lah mencapai langkah-langkahnya dulu, langkah-langkah reading workshop nggak kayaknya Bu? Kalau misalkan bisa terlaksana atau tidak, tentu bisa. Hanya saja akan terjadi
putus. Ya, jadi kan kalau misalkan tadi pada saat mini lesson itu ada tahapan-tahapan yang walaupun guru mendominasi, tapi ada active engagement, di mana guru juga melibatkan siswa di situ. Ketika kita hanya membuat video, apakah itu bisa tersampaikan kepada siswa? Tentu bisa. Sama seperti kita mengajarkan materi A, materi B, kita memberikan video, kita berikan ke siswa, itu bisa. Tetapi di situ akan ada hal yang hilang, yaitu active engagement, yang merupakan salah satu langkah atau tahapan penting pada saat mini lesson. Jadi siswa benar-benar terlibat pada saat mini lesson ini, sekalipun didominasi oleh guru. Nah, kalau misalkan independent reading bisa tapi jangan lupa ketika tadi ada tahapan teacher modeling, guru memodelkan, ada langkah selanjutnya, ada guided practice-nya. Jadi guru membimbing siswa. Jadi tidak langsung dari teacher modeling langsung ke independent reading. Kalau dari teacher modeling langsung ke independent reading, langsung membaca secara mandiri, di mana situ. Ketika Bapak Yoga menanyakan apakah bisa diterapkan, tentu mungkin bisa, tapi apakah hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan? Tentu jawabannya sangat begitu. Oke, terima kasih Bu Dewi. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tapi sebelum lanjut, saya juga ingin meng-highlight tadi di kegiatan mini les. Di kegiatan mini lesson itu ada prinsip-prinsip yang mana tadi ada hindari, kemudian ada dominasi guru, yang mana itu kita bisa lihat pendekatannya sangat behavioristik, kemudian pendekatan tradisional begitu. Nah, tapi memang itu gimana tuh di tengah siswa kan memang dalam mereka belajar kan gitu, siswa sendiri yang menentukan tujuan pembelajaran, siswa sendiri yang menentukan sendiri minatnya kemana gitu. Tapi tadi di prinsip-prinsipnya sepertinya lebih lebih konvensional. Itu gimana Bu Dewi? Baik, perlu saya garis bawahi pula Bapak Yoga bahwasannya tidak. Kenapa kok guru yang harus mendominasi? Karena guru harus menyampaikan dulu. Guru harus menyampaikan tujuan yang akan dicapai, kemudian apa yang harus dilakukan siswa, lalu mencontohkan secara nyata. Ya, makanya saya bilang di sini bahwa guru mendominasi. Lalu di mana peran studentnya pada saat independent reading? Ya, pada saat independent reading, di situ siswa diberikan kesempatan untuk mempraktekkan kegiatan membaca, kemudian mereka diberikan waktu untuk berdiskusi, sharing dengan teman-temannya pada kelompok kecil, yang nantinya di akhir juga ada sharing dengan kelompok besar. Nah, ada beberapa hal, perbedaan dependent dengan independent reading. Jadi pada saat dependent reading atau membaca yang masih ketergantungan atau tokoh dari cerita di atas, misal anak-anak coba sebutkan karakter tokoh seperti itu. Anak-anak di manakah latar? Jadi pada kan pertanyaan itu benar-benar mendominasi. Nah, pada saat independent reading, bukan seperti itu. Kita hanya memberikan skill, mengajarkan strategi, kemudian akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan itu sendiri. Oh iya, strateginya seperti ini. Apa yang harus aku lakukan pertama kali begini-begini? Proses mental berpikirnya pun akan bekerja. Jadi kalau misalkan dikatakan student center, no, saya katakan. Kalau di awal mini lesson, yes, saya katakan memang student center, teacher center, karena guru mendominasi 10 menit pertama pada langkah mini lesson. Karena di situ adalah kunci keberhasilan apakah reading workshop ini dapat berlangsung dengan baik, dapat mencapai tujuan dengan baik atau tidak. Begitu ya Bapak Yoga. Oke, Bu, jadi saya juga teringat dari bukunya Oliva yang Foundation of Curriculum, bahwa tidak ada pendekatan yang bisa dilaksanakan satu pendekatan saja, tapi harus eklektik. Nah, mungkin ini
Jadi ada teacher centernya, kemudian ada student centernya, dan memang terasa sih, misalnya saya di kelas 4 dan 5 dulu mengajarkan ide pokok saja dengan gagasan pendukung itu sulitnya luar biasa ya. Dari 2 tahun juga masih sulit gitu, karena kita terlalu student center, apalagi di masa daring. Memang betul penting sekali berarti di awal kita itu meng-highlight teaching point dan bagaimana cara memperoleh si skill tadi. Oke, Bu Dewi, terima kasih Bu Dewi, ini pengetahuan baru juga bagi saya ini. Baik, ini ada pertanyaan di kolom chat Bu Dewi dari Ibu Sri Sunarti. Saya izin bacakan, Ibu Sri Sunarti. Apakah reading workshop bisa diterapkan di SMP? Kira-kira buku seperti apa yang cocok untuk anak SMP pada kegiatan reading workshop? Kemudian, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan selanjutnya, apakah reading workshop bisa terintegrasi pada saat guru mengajar mata pelajaran tertentu atau pada kegiatan penguatan literasi di sekolah? Ini masih banyak masih terintegrasi pada mata pelajaran atau jadi program yang beda sendiri gitu ya, jadi seperti ekstrakurikuler atau pembiasaan mungkin. Nah, bagaimana Bu Dewi menanggapi? Aduh, kok ngelag suaranya. Oke, bisa Bu Dewi, ada suaranya, ada. Oh ya. Nah, baik Ibu sampai Sri ya, Ibu Sri. Nah, pertanyaannya tadi apakah bisa reading workshop diterapkan di SMP? Jadi reading workshop ini bisa diterapkan bagi sekolah dari jenjang PAUD, kemudian TK, SD, SMP. Kalau untuk SMA saya belum paham ya. Pengetahuan yang saya pelajari yaitu dari jenjang PAUD sudah bisa menerapkan reading workshop. Itu ya Ibu. Kemudian pertanyaan selanjutnya tadi, apakah reading workshop bisa dilaksanakan terintegrasi? Nah, jadi sempat saya sampaikan bahwa saya sempat menelaah untuk saya lihat dulu. Ini saya kebetulan mengajar kelas 4 SD. KD indikator dari pembelajaran tematik, karena guru kelas kan otomatis memegang pembelajaran tematik. Nah, itu mana yang bisa untuk diterapkan reading workshop. Jadi tidak semua. Jadi kita perlu menelaah dulu mana yang bisa kita pilih untuk kita ajarkan skill-skill itu dan kita laksanakan reading workshop. Begitu Ibu. Nah, kalau misalkan untuk SD tentu tematik ini kan ada mungkin pelajaran bahasa Indonesia, kemudian ada IPA, IPS, dan lain PKN dan lain-lainnya. Nah, ini kita bisa, nah kalau misalkan SMP mungkin secara terpisah ya, Ibu Sri ya. Jadi kan mungkin ada pembelajaran bahasa Indonesia sendiri, IPA sendiri, IPS sendiri. Nah, langkah pertama kita perlu dulu menganalisisnya dulu, mana kira-kira yang bisa kita kan dengan buku yang salah satu prinsip yang harus kita perhatikan adalah sesuai dengan jenjangnya. Bukunya seperti apa? Sesuai dengan siswa kelas SMP. Bagaimana anak-anak kemampuan membacanya, anak-anak SMP ini sudah seperti apa? Gitu. Jadi selain kita menelaah KD indikator dari mata pelajaran itu, kita lihat ketersediaan buku. Kalau tidak ada bagaimana? Kita upayakan ya. Kita upayakan bisa dari download online, bisa dari mengajukan donasi, atau kalau dari sekolah negeri kan bisa pengajuan lewat BOS dan lain-lain. Itu kita bisa upayakan agar pelaksanaan atau penguatan literasi ini bisa berjalan secara optimal. Ibaratnya kalau misalkan guru sudah memiliki kemauan, keinginan, ya punya ilmu yang baik, tapi buku memang tidak tersedia, tentu ini menjadi kendala yang sangat besar. Nah, maka kita juga harus menyiapkannya, mengupayakannya. Disesuaikan ya Ibu, bisa menggunakan, bisa diintegrasikan dengan pelajaran-pelajaran lain, tetapi harus disesuaikan. Gitu Ibu. Iya Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Sama Ibu Sri. Bu Sri Sunat. Jadi strateginya bisa dua ya Bu Dewi, bisa terintegrasi dengan pembelajaran dalam artian si reading workshop ini jadi model pembelajaran, atau bisa juga dilaksanakan menjadi ini ya di luar dari intrakurikuler gitu. Bisa mungkin ya Bu Dewi ya, misalnya pembiasaan membaca kita ganti di workshop ini gitu, atau kita alokasikan satu hari lah, satu hari memang khusus untuk reading workshop, karena yang paling penting kan pemerolehan skillnya ini berarti ya. Iya, jadi kalau di Amerika itu sendiri, kenapa kok literasi ini sangat begitunya? Di sana itu ada pelajaran khusus untuk literasi, tapi di Indonesia ini kan tidak ada.
Makanya kita bisa mengintegrasikannya dengan pelajaran lain. Atau kalau saya sendiri, itu saya bisa mensiasatinya dengan menerapkannya seminggu sekali. Khusus untuk reading workshop. Karena reading workshop tadi kan membutuhkan waktu juga. Seperti itu. Tidak mungkin kita bisa menerapkannya setiap hari, karena kita dituntut untuk menyesuaikan dengan kurikulum. Kalau yang kemarin, kalau sekarang ada kurikulum terbaru, kurikulum merdeka, kurikulum darurat, kurikulum prototype, nanti mungkin kita bisa menyesuaikannya lebih lanjut begitu. Oke. Jadi saya juga teringat teman saya di Boston University S2-nya itu ada pelajaran mata kuliah literasi, Bu Dewi. Jadi dosennya itu ke pantai bareng-bareng berkeliling, baca bareng-bareng. Jadi memang di Amerika sana dari jenjang PAUD sampai kuliah ya ada pelajaran literasi. Oke, terima kasih Bu Dewi. Jawaban yang luar biasa. Mudah-mudahan Bu Sri Sunarti puas ya. Kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya di kolom komentar dari Ibu Astri Indriani. Pengalaman lapangan yang saya alami sebenarnya justru menunjukkan antusias baca yang lumayan tinggi dari sebagian besar siswa saya. Namun sebagian besar buku yang tersedia tidak relevan. Adakah alternatif lain yang dapat dilakukan untuk mensiasati hal tersebut? Karena sangat disayangkan keinginan wah ini saya ya minatnya sudah ada tapi bukunya nggak ada gitu ya. Gimana tuh Bu Dewi? Ada nggak misalnya e-booknya atau bagaimana? Begini, tadi saya lupa untuk menyebutkan bahwa kegiatan literasi ini tidak hanya kita bisa menggunakan buku. Memang fondasi utama adalah buku, tapi kita juga bisa menggunakan video. Ya, misalkan video-video pendek itu bisa kita gunakan sebagai pemantik untuk mengajarkan reading workshop pada siswa. Ketika Ibu mengalami kendala, mungkin saat ini belum ada buku dan masih mau mengupayakan, Ibu bisa memanfaatkan apa yang ada di sekolah itu. Misalkan ada LCD, ya, proyektor. Ibu mainkan, setelkan video di situ pada saat kegiatan mini lesson, ya, apa yang akan dicapai, strategi-strateginya apa. Nah, kalau tadi kan kita read aloud menggunakan buku, nah ini di sini penggantinya adalah di-setelkan video. Itu bisa. Bahkan kemarin Kate Dimio, ya, salah satu tutor dari Teachers College juga menyampaikan hal demikian. Begitu. Nah, pada saat kegiatan independent reading-nya, karena memang belum ada buku, bisa menggunakan video tadi. Mereka diminta untuk mengamati. Apakah itu termasuk kegiatan literasi? Ya, penguatan literasi itu tidak hanya dari membaca, tetapi bagaimana mereka dapat mengambil informasi-informasi itu dari visual juga, dari gambar, dari audio yang mereka peroleh. Begitu. Itu bisa salah satunya disiasati ya Ibu Astri. Atau kalau misalkan Ibu mau mengusahakan lebih untuk dapat buku-buku, bisa mengajukan donasi. Salah satunya ada yayasan, itu Yayasan Litara. Itu mereka menerima atau bisa memberikan donasi buku, tapi tentu itu tidak semua yang mengajukan akan di ACC, tapi itu bisa menjadi salah satu upaya yang kita lakukan untuk mengadakan buku di sekolah. Selain dari kita mungkin bisa usul ke Ibu Bos atau Bapak Bos kita di sekolah, Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah, untuk mengadakan buku di sekolah agar anak-anak lebih antusias lagi dan guru juga lebih semangat lagi untuk menerapkan ini di sekolah. Itu ya Ibu Astri ya. Oke, Bu Astri. Bagaimana Bu Astri tanggapannya? Oke, boleh disampaikan secara langsung Bu Astri mungkin biar kita sama-sama mendengar suara Bu Astri. Ini di kolom chat saya tertarik untuk mengajukan donasi sebenarnya supaya anak tidak asing dengan buku. Memang sih ya ada sebagian para pakar yang menyatakan buku itu harusnya yang dicetak gitu karena si teks anak resapi gitu ya. Memang belum ada riset secara ilmiah ya pengaruh harum buku dan tekstur buku, tapi memang katanya betul meningkatkan daya literasi. Si buku cetak yang betul ya, bukan bajakan, buku yang benar-benar ini terbitan. Nah, mungkin juga bisa ini Bu Astri mengajukan ke website 1001 buku kalau nggak salah. Itu kebetulan saya juga pengelola taman baca dan saya tiap tahun dapat kiriman buku itu 200 eksemplar dari 1001 buku. Coba deh buat proposal. Nah, atau mungkin memang kalau di negara lain ya Bu Dewi, jadi si perusahaan itu si CSR-nya itu memang untuk sekolah.
gitu ya. Jadi cek suara saya. Oke. Jadi ada dari WHO membuat inovasi smart buyer ya. Smart buyer itu artinya memang perlu ada mekanisme pendanaan yang baik sekolah dengan perusahaan. Jadi perusahaan itu CSR-nya itu harus ke sekolah-sekolah. Tapi di kita mungkin belum lah. Itu mungkin jadi permasalahan mungkin ya Bu Astri, fasilitas tapi tadi bisa diantisipasi dengan YouTube, video ataupun podcast sekarang ya senior bisa jadi media untuk literasi. Oke, baik. Baik. Bu Dewi, halo. Ntar tadi ya. Oh, ini Bu Astri nih. Ya. Silakan Bu Astri. Apa suara saya bisa terdengar jelas? Dengar Bu, sangat jelas. Iya, iya. Jadi sebenarnya buku-buku yang tersedia itu kalau menurut saya itu sudah tidak diterapkan, relevan dengan sebagian besar tema yang ada di buku siswa seperti itu. Jadi kalau saya inginnya itu tolong bantu atau tolong berikan caranya bagaimana supaya kami mendapatkan donasi buku yang memang relevan untuk anak-anak. Karena bagaimanapun juga sekarang anak-anak kan lebih familiar dengan gadget daripada dengan buku, bahkan seperti asing dengan buku seperti itu. Dan terima kasih atas saran dan masukan dari Bapak dan Ibu. Semoga nantinya saya juga bisa ketularan Bapak untuk mendapatkan buku supaya anak-anak saya tidak asing dengan buku seperti itu. Terima kasih. Oke. Amin Ibu. Ini juga tuh kita bisa memanfaatkan perpustakaan kota ya, apa Bapusitda, Dispusitda itu juga mungkin agar ini sekolah gitu ya. Jadi karena kan aneh ya gerakan literasi tapi sesuai kepingin. Jadi pada awal bareng-bareng aja gitu, banyakkan. Oke, Bu Dewi, Bu Astri sudah, alhamdulillah, terima kasih Bu Dewi jawabannya. Ini ada Bu Trestri Nopanti. Pertanyaan mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bu Dewi ya, karena waktu di kita hampir asar. Pertanyaannya adalah, apakah reading workshop bisa dilakukan jika bukunya dipilih oleh peserta didik terlebih dahulu? Jadi tidak ditentukan oleh kita pada awalnya. Nah, gitu. Bagaimana Bu Dewi menanggapi? Sedikit. Ya, Bu Dewi, gimana? Oke. Silakan Bu. Ini ada pertanyaan dari Bu Trestino Panti. Apakah reading workshop bisa dilakukan jika bukunya dipilih oleh peserta didik terlebih oleh kita pada awalnya gitu, begitu Bu? Oke. Sebentar. Justru itu merupakan langkah yang saya praktekkan sendiri, Ibu. Siapa tadi yang bertanya? Ibu Trestri Nopanti. Iya, Ibu Trestri. Jadi itu merupakan bentuk kita juga menghargai dan juga untuk menarik siswa. Ketika kita tiba-tiba langsung memberikan buku A, B, C, silakan dibaca, itu mereka akan kurang antusiasnya. Tapi ketika mereka diberikan kebebasan, mereka dapat memilih buku sesuai dengan minat dan juga sesuai dengan kemampuan membacanya. Kalau anak yang bisa membacanya masih grotal-gratul, bahasanya belum lancar, tiba-tiba diberikan buku yang dengan konteks yang begitu padat, gambarnya sedikit, itu tentu mereka sudah tidak tertarik. Melihat bukunya saja udah pening duluan Bu, udah malas Bu, ngantuk Bu, mungkin seperti itu. Makanya kita boleh memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih sendiri buku yang akan mereka baca pada saat independent reading. Namun, guru perlu mendampingi dan juga memperhatikan buku yang sesuai. Jangan-jangan nanti ada siswa yang sudah bagus membacanya tapi milihnya yang gambar-gambar saja, teksnya sedikit sekali.
Nah, di situ peran kita tetap mengarahkan, sekalipun kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih buku, kita tetap mengarahkan, jangan sampai mereka mencurangi, dalam arti mereka mampu, tapi mereka merendahkan kemampuan mereka sendiri. Begitu itu. Jadi kita diperbolehkan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih bukunya sendiri, sesuai dengan minat dan kemampuan membacanya. Begitu, Bu. Oke, begitu Ibu Trestri ya. Jadi siswa tuh bisa dan justru harus ya memilih buku sesuai minatnya sendiri. Itu bagian dari merdeka belajar, begitu Bu Trestri. Oke, mungkin ada lagi satu lagi pertanyaan lah kalau misalnya masih ada yang penasaran. Penasaran tahu nggak Bu Dewi? Mungkin ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan diskusi yang menarik sekali ya. Kita membahas literasi dari awal konsepnya sampai kepada cara untuk mengembangkannya begitu, dan ada banyak tadi pengetahuan baru mengenai bagaimana cara mengembangkan literasi ini. Nah, Bapak Ibu, saya mau nanya nih ke peserta yang di sini, kalau program ini kita lanjutkan, kemudian kita akan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan sampai nanti kepada implementasi, Bapak Ibu ada yang mau ikut, ada yang berminat atau tidak? Kalau yang berminat boleh pakai emot lope, seperti saya begini. Nah, seperti saya begini. Satu, dua orang nih, ternyata ada lagi yang berminat. Kalau kita lanjutkan karena sayang ya. Kalau misalnya sampai sini saja sayang gitu, karena ini materinya bagus dan sampai 2045 ini ada tertuang dalam rencana jangka panjang penelitian Indonesia dalam pendidikan itu khusus literasi dan teknologi. Jadi dua tema besar itu yang sampai tahun 2045 tetap akan jadi core penelitian di Indonesia. Jadi penting nih bagian dari terima kasih Bu Dewi atas paparan materi. Oke, boleh silakan. Sedikit ya. Boleh. Jadi tadi kan saya sempat sampaikan bahwasanya literasi ini ada komponen utamanya tentang baca dan tulis. Jadi yang saya sampaikan ini tadi baru mungkin seberapa banyaknya disampaikan hanya dalam waktu 1 jam gitu ya Bapak. Jadi masih ada materi tentang writing dan lain-lain yang mungkin nanti dapat kerjasama dengan orang-orang yang memang ahli di bidang lebih lanjut gitu. Betul. Oke, itu ada writing ya, reading, writing. Masih banyak ternyata. Bu Dewi ini hanya mengeluarkan sacile ya. Tahu nggak Bu Dewi sacile? Hanya mengeluarkan sedikit materinya saja, ternyata masih banyak. Oke, mungkin Bu Dewi terakhir sebelum kita tutup, closing statement untuk kegiatan kali ini. Oke. Saya ini adalah guru dari daerah kecil dan terpencil mungkin. Jadi saya menggunakan prinsip bahwa terangilah ya ini ya. Ketika kita mampu untuk menerangi lingkungan, maka terangilah menggunakan matahari yang sangat bersinar terangnya. Tapi ketika kita tidak mempunyai kekuatan untuk itu, kita dapat menggunakan senter untuk menerangi jalan kita sendiri. Ya, jadi ketika kita memiliki kekuatan yang besar, kita mempunyai kekuasaan dan kita mempunyai kemampuan, maka ayo kita ajak rekan-rekan kita untuk sama-sama dalam bidang literasi tentunya yang kita bahas, kita ajak semuanya agar yang satu orang ini akan memberikan dampak yang begitu besar. Tapi ketika kita tidak mempunyai kemampuan dan kita tidak mempunyai kekuatan itu, kita dapat menerangi jalan kita dengan mengajak diri kita sendiri dan menerapkannya dengan anak didik kita sendiri. Begitu saja mungkin ya Bapak Yoga ya. Begitu. Kita beri tepuk tangan dong, aplaus kepada Ibu Dewi. Kita beri tepuk tangan. Boleh dinyalakan kameranya, kita foto dulu. Oke, terima kasih Bu Dewi sekali lagi atas materinya yang luar biasa. Mudah-mudahan
menjadikan manfaat yang luar biasa untuk kita, ya khususnya untuk Bu Dewi sendiri ya, yang mengajar di pelosok di pedalaman di Lampung ya, di daerah Lampung. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Jangan lupa diisi daftar hadirnya. Saya kembalikan kepada MC Bapak Najhar Farizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.